Aku masih ingat bagaimana sore itu berawal. Langit kelabu, angin sepoi-sepoi menerpa wajahku ketika aku melangkah masuk ke ruang kelas kosong. Membawa kertas ujian yang belum selesai aku kerjakan. Pak Arman, guru yang selama ini selalu tampak bijaksana, sedang duduk di mejanya dengan buku-buku berserakan di hadapannya. Pak, saya mau bertanya soal nomor 5, kataku. Suara lirih hampir bergetar. Dia menatapku dengan senyuman ramahnya. Tentu saja, Ratna. Duduklah, jawabnya, menunjukkan kursi di dekatnya. Aku menurut membuka buku dan mulai menunjukkan soalku. Namun, dari sinilah semuanya mulai terasa aneh. Tatapannya berubah menjadi sesuatu yang sulit kuartikan, lebih intens, lebih dalam. Aku mencoba mengabaikan itu, fokus pada soal yang ada di depanku. Tapi kemudian aku merasa tangannya menyentuh pundakku. Aku menangguk ludah, mencoba menganggap itu hanyalah sebuah kebetulan. Namun sentuhan berlanjut. Semakin mendekat, semakin melanggar batas. Pak ini kenapa, tanyaku, suara bergetar. Dia hanya tersenyum-senyum, yang tidak lagi kurasakan sebagai suatu yang ramah. Kamu gadis yang cerdas, Ratna, katanya, suaranya lembut tapi mematikan dan cantik. Aku mematung. Ketakutan merayap di seluruh tubuhku. Aku ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi tubuhku seolah tidak mau bergerak. Pak, tolong. Bisikku hampir menangis. Namun tidak ada yang mendengarkan. Hari itu menjadi mimpi buruk yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi. Di ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat belajar dan mengejar cita-cita, aku kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Berapa bulan berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam tubuh. Mual di pagi hari, rasa lelah yang tidak biasa. Aku berusaha menyangkal, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi saat garis-garis itu muncul di alat tes kehamilan, aku tahu aku tidak bisa lari dari kenyataan. Aku menangis sepanjang malam, memikirkan bagaimana hidupku akan berubah, bagaimana aku akan menghadapi orang tuaku, teman-temanku, dunia ini. Lebih dari itu, aku merasa hancur oleh rasa bersalah dan malu yang menghantuiku setiap detik. Aku akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi Pak Arman, berharap ada penjelasan, tanggung jawab, atau setidaknya permintaan maaf darinya. Tapi ketika aku bertemu dengannya, dia hanya tertawa kecil. Kamu pasti bercanda, Ratna. Jangan mengada-ngada ya. Hatiku hancur berkeping-keping. Dia menyakar segalanya, meninggalkanku dengan beban yang harus kupikul seorang diri. Hari-hari berlalu, dan aku semakin tenggelam dalam kesepian. Aku harus berjuang sendiri, melawan zigma masyarakat yang begitu kejam. Namun di tengah kehancuran itu, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah aku tahu aku miliki. Bayi yang tumbuh dalam rahimku menjadi sumber semangatku. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan melindungi anak ini apapun yang terjadi. Kisah ini bukan tentang kekalahan, tapi tentang keberanian seorang perempuan muda yang bangkit dari runtuhan. Hari-hari semakin berat, rahimku mulai membesar, dan tubuhku yang dulu mungil tak lagi menyembunyikan rahasia besar ini. Orang-orang mulai memperhatikan, mulai berbisik di belakangku. Ibuku akhirnya tahu tentang, dan tangisnya malam itu masih terngiang di telingaku setiap seperti jeritan yang menghantui. Siapa yang melakukan ini, Ratna? Serunya menguncang babuku. Kamu ini anak siapa? Bagaimana kamu bisa merusak nama baik keluarga seperti ini? Aku tak sanggup menjawab. Kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku karena aku tahu jika aku berkata jujur bahwa Pak Arman adalah ayah dari bayi ini, semua akan semakin buruk. Tapi kebisuan itu tidak bertahan lama. Suatu hari aku dipanggil ke sekolah. Pak Arman ada di sana, duduk dengan kepala sekolah dan beberapa guru dan lainnya. Pandangannya dingin, berbeda dari senyuman yang dulu pernah membuatku merasa aman. Ratna, suara kepala sekolah terdengar berat. Kami sudah mendengar kabar soal kondisimu. Apa benar ini ulah salah satu guru kami? Aku terdiam, menunduk, berusaha keras menahan air mata. Tapi kemudian Pak Arman angkat bicara. Wajahnya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Itu tidak mungkin, Pak. Saya yakin Ratna hanya mencoba mencari perhatian. Gadis sepertinya mungkin punya banyak teman pria di luar sana. Kata-kata itu seperti berarti yang menghujam hatiku. Ia tidak hanya menyangkal tapi juga merendahkan.
Pertemuan itu berakhir dengan kepala sekolah memberiku peringatan keras agar tidak menyebarkan fitnah. Setelahnya, Pak Arman menghampiriku di lorong yang sepi. Ratna, bisiknya dengan nada yang berbahaya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Apa maksud Bapak? Tanyaku mencoba tetap tenang meskipun tubuhku gemetar. Buang bayi itu. Katanya tanpa ragu, kamu mau hidup hancur? Mau keluargamu dikucilkan? Kalau kamu pintar, kamu tahu ini satu-satunya cara. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Itu anak kita, Pak. Dia tertawa dingin seperti tidak ada yang lebih lucu dari kata-kata itu. Itu masalahmu, Ratna, bukan anak saya. Kalau kamu berani menyebut nama saya lagi, aku pastikan kamu dan keluargamu tidak akan pernah hidup tenang. Malam itu aku kembali menangis sendirian di kamar petitku. Bayangan wajahnya, suara tawa dinginnya dan ancamannya terus menghantuiku. Aku tahu jika aku menuruti keinginannya, aku akan kehilangan bayi ini. Satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup di tengah kehancuran. Namun, aku juga tahu bahwa melawan berarti mempertaruhkan segalanya. Aku berdiri di depan cermin, memandangi perutku yang memekik dengan tangan gemetar. Aku menyentuhnya. Maafkan ibu, nak, bisikku pelan. Air mata mengalir tanpa henti. Ibu akan melindungimu apapun yang terjadi. Esoknya aku memutuskan untuk melawan. Aku tahu risikonya besar, tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Aku mulai mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Mencari bantuan dari orang-orang yang mungkin peduli. Di balik gelapnya dunia ini, aku percaya masih ada secerah cahaya. Dan aku akan berjuang. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk kehidupan kecil yang tumbuh di dalam tubuhku.